hijau, entah coklat muda. Belum pernah aku melihat bola mata berwarna hijau. Jadi, tak bisa terlalu yakin. Dan tempat ini didesain dengan penerangan yang buruk, remang yang malah tidak romantis, remang yang membuat segalanya tidak jelas. Namun hanya tempat ini yang masih buka. Hiburan yang tersedia adalah tayangan pertandingan sepak bola dini hari dari televisi 14 inci dan kumandang lagu disco era 1 dekade silam serta kerlap-kerlip bohlam warna-warni yang sebaiknya jangan dilihat lebih dari 1 menit karena membuat mata sakit. Tinggal 4 manusia yang tersisa, dan dia satu di antaranya. Karenanya aku bertahan. Satu-satunya betina menguapkan feromon di sekumpulan makhluk jantan. Secara alamiah, tak mungkin aku dilewatkan. Namun, mereka malas menggubris karena tidak pernah ada pembicaraan menarik yang keluar dari mulutku. Sejak hari pertama, kami semua berkenalan. Sementara aku tetap menyandang status kenalan. Mereka sudah menjadi 3 serangkai, sahabat temporer yang dikondisikan waktu dan tempat. Aku tidak merasa rugi. Yang menarik dari mereka hanyalah dia. Dan dia bukanlah pembicaraan. Dia adalah tujuan. Iya, tujuanku bertahan. Satu di antara mereka menghampiri meja kasir, meminta lampu warna-warni itu dimatikan. Rupanya mereka tidak lagi tahan. Cuma aku yang tidak terganggu. Kerlap-kerlip itu menjadikanku semacam latar yang kadang menyerupai manusia, kadang bukan. Dan dalam keraguan, orang akan merasa lebih baik diam. Kehadiranku jadi tidak perlu dikonfirmasi. Aku butuh lampu-lampu itu. Satu di antara mereka sampai berteriak senang. Begitu saklar dipadamkan, yang tersisa tinggallah sinar rembulan dan lampu yang berkekuatan kecil, menyerupai penerangan lilin. Malam mendadak manis. Tempat itu mendadak romantis, dan aku tidak suka. Tanpa sengaja, dia menoleh ke arahku. Mereka tidak bisa lagi menghindar. Aku pun tidak bisa lagi menyamar menjadi latar. Sebuah kursi didekatkan ke meja mereka, dan dia mempersilahkan aku duduk. Dia yang paling ku cari, tapi tidak dalam jarak yang seperti ini. Kursi kami yang berempetan membuat tempurung lutut kami bersinggungan. Andai ada pintu masuk di situ, akan kuselundupkan setengah, bahkan 3/4 jiwaku untuk memasukinya, untuk membaca pikirannya dan mematai perasaannya. Cukup 1/4 saja jiwaku berjaga di meja itu, untuk tersenyum sopan, tertawa kecil, dan merespon "oh" atau "oh" atas percakapan apapun. Kami sedang melakukan satu permainan yang
jadi juara akan mendapatkan ini. Sebuah botol orange juice dingin yang masih utuh digeser ke pusat meja. Cepat ku jelaskan bahwa aku tidak bisa minum orange juice karena terlalu asam. Sehingga aku tidak perlu ikut berlomba. Satu demi satu bercerita. Kisah putus cinta, kisah kehilangan teman, dan kisah bencana alam. Tiba gilirannya. Dia berkisah tentang cahaya. Dia pernah mati suri, dan dalam tidurnya ia melihat padang hijau. Lalu cahaya besar. Namun di saat cahaya itu hendak merengkuhnya, ia justru terbangun. Semua orang yang saat itu menungguinya terbaring koma tentu saja bergembira. Tapi ia tidak. Hatinya bahkan patah. Ia menemukan cinta sejati dalam sebuah cahaya entah apa yang cuma bisa ditemui saat mati suri atau mati betulan. Pertemuan yang teramat mahal. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi pertapa di abad modern, menjadi manusia yang mengatasi cinta insani dan berjuang untuk menghikmati cinta ilahi demi kembali menemukan cahaya itu tanpa perlu tunggu koma atau koit. Ketika temannya termenung, sulit berempati pada kisahnya. Aku pun juga termenung. Giliran kamu. Suaranya memecahkan kesunyian. Kepalanya menoleh ke arahku. Matanya menatap mataku. Cepat aku menatap bulan yang lebih mudah dihadapi. Sejenak aku teringat botol orange juice yang berembun tadi. Aku teringat trotoar tempat kami berjalan dan kakinya aku biarkan melangkah beberapa meter di depan. Aku teringat kemana aku harus kembali setelah malam ini dan kemana ia pergi nanti. Mereka semua berpandang-pandangan, mencari sang juara. Aku pun menunduk dan memilih tidak ikut serta. Tahunan tidak mengecap kata. Orange juice ini menjadi lebih dahsyat dari sebuah kisah sedih tadi. Tiba-tiba aku dengar mereka bertepuk tangan. Dia bahkan menyalamiku. Kisahku dinobatkan jadi juara. Dan kini saatnya menentukan hadiah yang ku mau. Siapa dan melakukan apa. Mereka begitu bersemangat menunggu titah dari mulutku yang ternyata penuh kejutan. Untuk pertama kalinya, aku menjadi bagian dari mereka. Sekelompok sahabat temporer yang bertemu di satu tempat asing. Dan kelak hanya akan berkirim surat elektronik. Namun, bukan itu yang ku cari. Aku hanya ingin kembali ke tempatku. Iya, di belakang sana. Menikmati apa yang sanggup dan apa yang ku sanggup. Bukan di meja ini, bukan di sebelahnya, bukan bersentuhan dengan kakinya. Malam itu sebagai hadiah
kisah sedihku tentang cinta sebatas punggung dan punggung ayam di negeri orang. Aku memilih dia. Aku menyuruhnya pergi ke kasir dan menyalakan saklar lampu warna-warni tadi. Kemudian aku permisi ke tempat dudukku semula. Supaya sekembalinya ia nanti, diriku sudah berubah menjadi latar yang tak jelas, yang tak perlu diajak bicara. Tempat ini kembali remang tidak romantis. Ia kembali menjadi sebentuk punggung yang sanggup kuhayati, yang kuisyarati halus melalui udara, langit, sinar bulan, atau asamnya orange juice. Yang tersisa, ya, aku tahu, matanya coklat muda. Ya, itu sudah lebih dari cukup.